Axio memang lagi keras-kerasnya menghantam brand laptop yang lagi nyaman-nyamannya di atas. Karena nyaman itu nggak seru sebenarnya. Dari seri gaming dengan Pongonya, sekarang entry level pun mau dibantai juga sama Axio. Kita udah pernah bahas Hype 3, laptop murah yang emang buat kesel kompetitornya. Karena dengan harga yang setara, kompetitornya ini cuman bisa menggunakan CPU Celeron aja. Sekarang lebih ngegas lagi. Dengan selisih harga 1 jutaan dengan Hype 3, Hype 5 ini punya spek yang lebih tinggi. Problemnya worth it atau enggak dengan menambahkan uang 1 juta itu, atau cuman spek doang yang tinggi tapi performanya sama. Dari segi desain dan ukuran mereka ibarat kembar identik. Masih menggunakan material dan finishing yang sama yang nggak kelihatan murahan dengan logo X dari Axio yang gua ini suka banget. Desain bagian keyboardnya juga masih sama, kelihatan simple, elegan dengan warna yang senada. Yang berbeda adalah stiker Intel Core i5 yang ada di sini. Touchpad dan keyboardnya juga masih punya feel yang sama, empuk, cukup nyaman. Tapi materai keycapsnya ini cukup terasa murah. Tapi ya it's okay lah karena harganya yang memang murah juga. Excel juga masih menggunakan desain ala Ergolift yang bikin keyboard terasa kokoh. Konektivitas masih komplit dan nggak pelit. Kualitas webcamnya 2MP 1080p dan mikrofonnya masih sama, acceptable untuk dipakai meeting. Dan kita masih dapat layar IPS Full HD dengan color gamut yang sayangnya masih rendah, belum 100%. sRGB ini masih 66%, tapi masih cukup nyaman juga untuk diajak kerja seharian. Karena memang untuk harga segini kalian gak mungkin berespektasi untuk ala-ala desain yang serius banget yang menghasilkan uang puluhan juta rupiah. Karena kalau dengan income puluhan juta rupiah kalian harusnya pergi ke yang lebih propernya lagi. Masuk langsung ke area performance-nya aja, karena Hype 3 dan Hype 5 ini dari sisi body itu tuh mirip-mirip aja sama Hype 3-nya. Jadi kita nggak usah bahas, kalian bisa nonton yang review Hype 3-nya aja. Kita langsung masuk ke performance-nya aja, karena yang berbeda adalah performance-nya. Yang berbeda dari adiknya ada di dapur pacunya. Axio Hype 5 yang satu ini menggunakan Intel Core i5 1035G4 yang sudah punya 4 core 8 thread. Dengan menggunakan Intel Core i5 juga, GPU integrated yang digunakan juga sudah menggunakan Intel Iris Plus. Jadi dibandingkan dengan Intel UHD yang ada di Hype 3, harusnya ini lebih lancar. Selain itu kita juga masih dikasih privilege untuk upgrade dan tambah SSD serta upgrade memori bawaannya. Tetapi berbeda dengan Hype 3, Hype 5 memiliki SSD bawaannya yang cukup besar, yaitu 512GB. Jadi lebih lega buat simpan kerjaan kalian. Dalam pengujian Cinebench R23, laptop ini mendapatkan skor 2450 di multicore performance-nya, yang mana 22% lebih tinggi daripada Hype 3-nya. Tapi walaupun begitu, performa single core-nya masih sama dengan adiknya. Saat diuji kestabilannya, laptop ini memiliki deviasinya ini 3,4% aja, yang mana adiknya hanya memiliki deviasi 1,4% saja ya, karena performanya lebih tinggi di Hype 5 ini. Di sisi lain dari sisi spesifikasi performance itu pasti berbeda juga. Dan di sini spesifikasi untuk coolernya ini sama. Makanya deviasi performance pastilah ada berbeda dikit-dikit. Dalam pengujian produktivitas menengah ke bawah dengan PC Mark 10, Hype 5 ini hanya unggul 3,2% saja di angka 3400 poin. Nggak jauh beda untuk kerja hari-hari. Intinya masih sama-sama nyaman buat kerja biasa kayak office atau browsing aja. Untuk gaming, karena menggunakan GPU integrated yang lebih powerful, Hype 5 ini bisa lebih unggul sampai 15% di game kompetitif. Masih nyaman di sekitar 30-40 FPS dengan kondisi yang jauh lebih stabil daripada adiknya. Dalam pengujian 3D Mark, Hype 5 ini unggul sampai 23%, dan untuk rendering BMW di Blender, Hype 5 lebih unggul sampai 37%, walaupun masih butuh waktu di atas 15 menit buat render 1 frame. Tapi ya bisa juga dipakai. Untuk baterainya, kedua seri Hype ini masih diberikan kapasitas yang sama di 4000 mAh. Tetapi walaupun Hype 5 yang memiliki prosesor yang lebih tinggi, baterainya bisa bertahan lebih lama dari Hype 3 di 6 jam 40 menit di pengujian PC Mark 10 Modern Office Battery Test. Untuk chargernya masih menggunakan konfigurasi yang sama di 65 watt. Kalian bisa charge laptop ini dalam 30 menit untuk mencapai 34% dan sampai full butuh waktu sekitar 2 jam. Reasonable lah, nggak ada komplain
dan soal sisi chargingnya. Kesimpulan yang bisa gue ambil dari sini, kalau by data banget tentu nggak worth it dengan menambahkan uang 1 juta lagi, karena perbedaan performa gamingnya nggak sampai 20%. Tapi sebenarnya untuk performa rendernya, contoh di Blender BMW beda performanya itu sampai 37%. Jadi yang pengen gue sampaikan di sini, beda performa 20% dengan menambahkan budget 20%, ini sangat-sangatlah worth it dan jarang banget terjadi, apalagi saat di performa content creationnya. Sesimpel itu. Jadi buat kalian yang butuh tenaga ekstra dalam kerja ataupun gaming tipis-tipis, masih sangat worth it dengan menambahkan uang 1 juta. Apalagi Axio ini nggak pelit dalam urusan upgrade. Semua slot dibuka jadi bebas untuk ganti storage maupun memorinya. Untuk harganya sendiri di 5 juta rupiah tanpa OS, dan dengan Windows 11 itu di 5.300.000 rupiah. Dengan harga segitu kalian sudah bisa dapat prosesor yang lebih kenceng dan SSD bawaan yang lebih besar juga. Untuk build quality-nya ya nggak bisa expect tinggi juga, case-nya terbuat dari metal juga, mengingat harganya ini cuman 5 juta aja. Ya dengan seperti ini aja harusnya udah oke-oke aja, yang penting desainnya nggak norak-norak banget. Di sisi lain kekurangannya ya masih agak kurang sebenarnya di sRGB yang masih 66%. Kalau misalnya bisa sampai 99% atau 95% gitu kan, harusnya sih layarnya ini bisa dipakai untuk nonton tuh lebih enak banget. Sayangnya dengan harga segitu kita mendapatkan ya masih di sekitar 60% untuk sRGB-nya, tapi masih oke lah. Kalau kalian mau nonton ya langsung aja ke TV, jangan ke laptop. Ke laptop cukup untuk kerja aja, atau buat kalian yang masih kuliah ya produktif aja lah kuliah kalian, jangan kebanyakan nonton drakor. Oke, mungkin itu dia tadi konten review untuk Axio Hype 5 ini. Langsung aja tulis pendapat kalian tentang Hype 5 ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah semenarik itu, apakah worth it itu dengan menambahkan 1 juta rupiah, atau Valentino Rossi di depan sana perlu kita somasi? Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.